Salam sehat, salam sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Video ini adalah sambungan dari video episode ke-1 sebelumnya. Kita akan mengupas lebih mendalam tentang misteri peradaban manusia pada masa lalu dan masa akan datang. Peradaban ini bukan cerita fiksi ilmiah, tetapi adalah sejarah masa lalu peradaban bumi. Kami sebut prasejarah, yaitu sejarah sebelum sejarah yang kita kenal sekarang. Prasejarah ini seharusnya dapat digunakan sebagai referensi bagi umat manusia saat ini terhadap peradaban modern dan masa akan datang. Seorang Jepang yang berusia 66 tahun yang mengaku sebagai reinkarnasi dari Sakyamuni, dengan cerita pembukaannya menceritakan kembali tentang 9 peradaban bumi. Peradaban Lamudia, peradaban 6. Saat itu tidak ada daratan besar di Samudra Hindia, hanya ada daratan sebesar 2 kali ukuran kepulauan Jepang. Ribuan orang yang melarikan diri dari Miutram menetap di sini dan mewariskan keturunan mereka di sini. Namun pada 86.000 tahun yang lalu, daratan ini tiba-tiba mengambang. Dalam sekejap mata, terbentuklah benua di Samudra Hindia. Sekitar setahun kemudian, terbentuklah benua besar Lamudia sepenuhnya. Sebuah daratan besar yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul dari laut. Ini adalah benua berbentuk berlian dengan jarak 3.500 km dari timur ke barat dan 4.700 km dari utara ke selatan. Benua ini akhirnya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang subur dan menjadi tanah yang subur. Pada 44.000 tahun yang lalu, muncul seorang yang bernama Eli Maria. Ini adalah dewa Zeus Yunani pada masa akan datang dan paling unggul dalam sastra, seni dan musik. Ia adalah seorang jenius dalam hal seni. Peradaban Lamudia memperhatikan seni. Setiap suku dibagi menjadi 5 aspek: musik, lukisan, sastra, arsitektur dan teknologi pengolahan. Masing-masing mengejar kesempurnaan dalam hal seni. Kompetisi seni diadakan setiap 3 tahun. Suku pemenang akan menikmati 3 tahun berikutnya dalam kekuasaan untuk mengatur negara. Pada 27.000 tahun yang lalu, peradaban Lamudia tiba-tiba lenyap di Samudra Hindia. Itu terjadi pada sore musim panas yang terik, ketika orang-orang tenggelam dalam alunan musik. Lenyapnya peradaban Lamudia adalah suatu pengakhiran yang sangat mengejutkan. Mereka yang tenggelam dalam kesenian memiliki waktu sekitar 2 jam untuk menikmati musik setiap sore hari. Suara berderit yang tiba-tiba melanda pada saat orang-orang berada dalam puncak kenikmatan musiknya. Tiba-tiba lampu gantung di langit-langit rumah terlihat bergoyang kuat. Kaca-kaca di jendela juga pecah, dan gedung konser modern tiba-tiba runtuh. Benua pun mulai tenggelam dari timur. Sekitar pukul 4 sore, hanya setengah dari daratan yang tersisa. Pada pukul 7 pagi berikutnya, matahari terbit hanya menyinari samudra biru, dan benua tersebut telah menghilang tanpa jejak. Hanya tersisa segala macam mayat hanyut terapung di antara ombak di Samudra Hindia. Situasi Lamudia adalah suatu pengakhiran yang fatal. Ada sekitar 2,5 juta orang yang tinggal di benua itu, semua menghilang ke laut. Baik orang baik maupun orang jahat, semua tidak lagi korelasi, semua menghilang. Namun hanya peradaban yang diselamatkan. Karena masyarakat Lamudia memiliki jajahan, nama koloni itu adalah benua Moa, yang kemudian dikenal sebagai benua Mu. Peradabanmu, peradaban 7. Pada 300.000 tahun yang lalu, benua Mu mengapung di Samudra Pasifik lebih awal dari benua Lamudia. Pada akhir Lamudia, cakupannya berpusat di Indonesia saat ini, membentuk area sekitar 2 kali lebih besar dari Australia. Benua Mu dihuni sejak awal, ratusan ribu tahun yang lalu. Pekerjaan orang utara adalah penangkapan ikan, orang selatan adalah berburu, dan pekerjaan orang barat dan tengah adalah pertanian dan peternakan. Karena peradaban Lamudia yang sangat maju, orang-orang benua Mu akhirnya tak luput dari serangan bangsa Lamudia. Orang-orang Lamudia membentuk kelompok besar pasukan perahu layar. Sekitar 28.000 tahun yang lalu, bangsa Lamudia mulai melakukan penjajahan terhadap daratan Mu.
belakangan beberapa orang Mu pernah diperlakukan sebagai budak. Mereka dipindahkan ke Lamudia dan melakukan pekerjaan produksi sederhana, sementara bangsa Lamudia tenggelam dalam belajar kesenian. Kondisi yang tidak harmonis ini menyelimuti seluruh akhir zaman peradaban Lamudia yang akhirnya membentuk sebuah reaksi yang sangat besar hingga menyebabkan benua itu tenggelam. Setelah hilangnya peradaban Lamudia, benua Mu yang dijajah oleh peradaban Lamudia telah menunjukkan tanda-tanda peradaban. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, di benua Mu muncul peradaban ilmiah yang menggunakan energi cahaya sebagai energi. Saat itu, turun pendahulu Zoroaster di daratan Mu. Namanya saat itu adalah Escaliente. Saint Escaliente yang agung sangat mengutamakan sumber energi ilmiah matahari dan memberikan dua makna pada cahaya matahari. Pertama adalah menganggap terang sebagai hal yang suci, sebagai sesuatu yang mengungkapkan kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah memposisikan cahaya sebagai hal yang berguna. Mengenai poin pertama, karena cahaya dianggap sebagai sesuatu yang suci, maka ketika orang melihat sumber cahaya seperti matahari, bulan dan lampu dalam ruangan dan lainnya, mereka harus meletakkan kedua tangan di depan mereka dan bersujud dengan satu lutut untuk memberi hormat. Ritual ini pada belakangan berkembang menjadi sumber budaya Oriental dan orang-orang harus menghormatinya seperti ritual ini. Kedua, apa artinya menganggap cahaya sebagai sesuatu yang berguna? Escaliente menerima bimbingan Kutfumi dari surga. Selain itu, ia juga menerima bimbingan pemikiran ilmiah Eru Roten dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari peningkatan energi cahaya. Orang-orang di era ini menggunakan perangkat amplifikasi energi surya yang sangat besar, mengubahnya menjadi pembangkit listrik, dan mengubahnya menjadi cahaya lampu dalam ruangan, sumber kekuatan pendorong kapal, atau energi saat memproses barang. Artinya, mulai saat ini dan seterusnya, manusia telah memasuki persiapan untuk menyingkap tabir zaman ilmiah. Di tengah kota adalah piramida segitiga sama sisi yang panjang sisinya 30 meter, memancarkan cahaya perak. Energi matahari yang diserap dan diperkuat di sini akan dipancarkan ke piramida yang panjang sisinya 10 meter yang terletak di pusat setiap kota, dan kemudian melalui piramida tersebut memasuk energi ke piramida kecil yang panjang sisinya 1 meter di setiap atap rumah keluarga. Kekuatan piramida ini kemudian diwarisi oleh Atlantis, dan perangkat amplifikasi energi matahari yang sangat besar ini sangat mirip dengan struktur yang disebut kekuatan fisik piramida. Zaman Lakmu. Masa kejayaan benua Mu berada di era Lakmu, yaitu pada 17.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, orang-orang Mu percaya pada kemahakuasaan ilmu matahari dan matahari. Selama periode ini, orang Lakmu membawa tubuh fisik lahir di dunia. Lakmu adalah bentuk lampau dari Sakyamuni beberapa generasi yang lalu. Selain itu, Lakmu juga memiliki arti Raja Cahaya Mu. Di masa Lakmu, benua Mu telah menjadi kerajaan besar. Awalnya disebut benua Moa, namanya diubah menjadi benua Mu dan peradaban Mu karena era Lakmu. Lakmu sangat senang dengan perkembangannya peradaban ilmiah benua Mu. Mereka percaya bahwa jika melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada waktu yang lebih baik untuk mendirikan kerajaan Tuhan di bumi. Karena Lakmu sendiri memiliki kesaktian yang sangat besar, ia dapat berkomunikasi secara bebas dengan para dewa di alam surga. Pada saat itu, di alam surga yang utama untuk membimbing Lakmu adalah El Randi dan Amor. Ada 3 poin utama dalam ajaran Lakmu. Semua orang Mu harus menganggap Tuhan seperti keberadaan matahari. Tuhan itu seperti matahari yang penuh cahaya, memberi kita cahaya di bumi. Poin kedua adalah bahwa semua orang Mu harus hidup dengan cinta dan kasih sayang seperti matahari. Bagaimana mengisi hati orang lain dengan cahaya adalah inti dari cinta dan kasih sayang. Poin ketiga adalah bahwa semua orang Mu harus meletakkan tujuan hidup membumbung ke atas, juga berfokus pada bagaimana meningkatkan spiritualitas. Ketiga poin ini merupakan dasar dari ajaran Lakmu. Jika seseorang memahami bahwa Lakmu adalah Sakyamuni yang mengembangkan agama Buddha di India 14.000 tahun kemudian,
maka ajaran agama Buddha telah berkecambah sejak zaman Lakmu. 17.000 tahun yang lalu, ajaran Lakmu adalah awal dari sebuah agama formal. Di era Lakmu, agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Agama tertinggi adalah politik tertinggi, dan agamawan tertinggi adalah politisi tertinggi. Setiap malam Lakmu berlutut di kuil dan berdialog dengan para dewa tingkat tinggi di dalam hatinya, meminta mereka untuk membimbing penilaian kebijakan dasar urusan negara. Ini juga bisa dikatakan sebagai asal mula politik. Karena politik adalah teknologi mengelola rakyat, maka kesalahan penyelenggara pemerintahan bukan hanya masalah perilaku orang tersebut, tetapi juga menyangkut hidup dan matinya rakyat seluruh negeri dan keberadaan jiwa-jiwa bangsa orang-orang dari seluruh negeri. Pikiran manusia bisa sangat arogan, tergantung dari sudut pandangnya dalam menilai hal-hal penting seperti itu. Inilah asal mula politik. Dengan kata lain, rendah hati dan bermeditasi di hadapan Tuhan dan kosongkan pikiran Anda untuk mendengarkan suara Tuhan dan firman Tuhan. Setelah Lakmu meninggal, istrinya Lakmantes melanjutkan pemerintahannya. Ini membuat bayangan gelap membayangi masa kejayaanmu. Meskipun Lakmantes adalah wanita yang berbakat dan cantik, dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki sebagai keturunan Lakmu. Ada faktor yang sangat tidak nyaman yang tersembunyi dalam politik. Lakmantes kemudian lahir di Yunani dan menjadi Hera, istri Zeus. Di masa selanjutnya, ia lahir di Jepang dan menjadi Ratu Himiko, dan kemudian lahir di Tiongkok sebagai Roda Ruyi Kuan Yin. Setelah kematian Lakmu, benuamu berangsur-angsur menurun. Sekitar 15.300 tahun yang lalu, ia tenggelam dalam 3 tahap, dan akhirnya tenggelam di laut. Dengan tenggelamnya kota modern besar bernama Lakmu, benua itu juga ikut tenggelam ke dalam Samudra Pasifik. Tetapi sebagian orangmu dapat melarikan diri, dan mereka yang melakukan perjalanan ke utara dengan perahu, kemudian menjadi orang Vietnam, orang Jepang, nenek moyang orang Tiongkok yang pergi ke timur, menyeberangi Samudra Pasifik, menetap di Andes Amerika Selatan, dan melarikan diri ke Samudra Atlantik, menemukan dunia baru di benua Atlantis di Samudra Atlantik, dan memulai peradaban manusia ke-8. Peradaban Atlantis, Peradaban 8. Peradaban Atlantis adalah peradaban yang mendahului peradaban modern. Di tempat yang sekarang menjadi Samudra Atlantik, dengan Laut Bermuda sebagai pusatnya, dulu ada sebuah benua yang disebut Atlantis. Benua itu sekitar 75.000 tahun yang lalu, ketika gunung berapi bawah laut yang besar meletus, dan daratan seukuran Inggris pun muncul dari dalam laut. Atlantis pun mulai dihuni manusia. Kejadiannya sekitar 42.000 tahun yang lalu. Orang-orang yang belum berkembang datang ke sini dari pulau-pulau terdekat dan menetap di sini. Atlantis adalah fenomena pendahulu peradaban sekitar 16.000 tahun yang lalu, yaitu ratusan tahun sebelum benuamu tenggelam. Saat itu, lahirlah seorang Kute Fumi. Di masa depan, dia adalah roh dari seorang ilmuwan besar yang lahir di Yunani dengan nama Archimedes. Dia membawa peradaban pertama ke negara yang berpusat pada perikanan dan berburu. Kute Fumi menemukan bahwa kuasa Tuhan bersemayam dalam kehidupan tumbuhan. Mengapa sebuah benih bisa berkecambah, menumbuhkan batang, menumbuhkan daun, dan berbunga? Mengapa batang tumbuh dari umbi? Dia menghabiskan waktu sekitar 20 tahun untuk meneliti hal semacam ini. Akhirnya dia menemukan esensi energi kehidupan. Hidup itu sendiri adalah rumah harta karun energi. Ketika bentuknya berubah, ia akan mengalami konferensi energi yang sangat besar. Jika daya tersebut dapat diekstraksi selama konferensi energi ini, ia akan menjadi kekuatan penggerak berbagai hal. Setelah itu, dia menghabiskan waktu selama 10 tahun lagi untuk meneliti tentang cara mengekstrak kekuatan konferensi energi kehidupan. Alhasil dia berhasil dalam penelitian tersebut, dan itu akhirnya menjadi kekuatan pendorong peradaban Atlantis. Setelah Kute Fumi menemukan daya kekuatan penggerak, Atlantis mulai memiliki sumber cahaya baru. Daya konferensi energi kehidupan ini digunakan oleh orang-orang seperti listrik modern sekarang
dan berbagai hal yang mirip dengan peralatan listrik pun muncul. Misalnya ada banyak bohlam dalam botol kaca yang disandingkan dengan jendela setiap rumah. Seutas kawat berbentuk paduan krom nikel khusus menghubungkan mesin dihubungkan ke bohlam dan mengekstrak energi untuk menumbuhkan umbi. Kemudian melalui amplifikasi mekanik atas, memperoleh energi yang diperlukan untuk keluarga. Perubahan besar di benua Atlantis terjadi pada 15.000 tahun yang lalu ketika benua Mu tenggelam dan keturunannya datang ke Atlantis untuk menetap di sana. Di antara mereka ada ilmuwan yang mewariskan kekuatan piramidal peradaban Mu ke Atlantis. Pada saat ini, Tathagata Maitreya dari alam surga membawa tubuh fisik turun ke bumi. Namun saat itu namanya adalah Kesanisi. Kesanisi adalah orang pertama yang mengkhotbahkan teisme yang menggabungkan kekuatan piramida dan kepercayaan matahari. Pemikiran ini rasional, ilmiah dan sejalan dengan hati Tuhan, dan hati Tuhan juga berharap menjadi rasional dan ilmiah. Yang sesuai dengan ini adalah cahaya matahari. Pusat doktrin teisme adalah sinar matahari melalui kekuatan piramida, memberikan berkah kepada umat manusia secara ilmiah, dan dalam aspek spiritual juga mengajarkan kita memahami apa itu hati Tuhan. Belakangan kekuatan piramida juga digunakan dalam teknologi penerbangan dan teknologi navigasi. Pada 12.000 tahun yang lalu, peradaban Atlantis membangun peradaban ilmiah yang belum pernah dilihat oleh peradaban Mu. Dengan kata lain, teknologi kapal terbang dan kapal selam telah maju pesat karena munculnya kekuatan piramida. Bentuk kapal terbang Atlantis sungguh menakjubkan. Kapal terbang berbentuk ikan paus dengan diameter sekitar 4 meter dan panjang sekitar 30 meter. Bagian atas diisi dengan gas untuk daya apung, dan bagian bawah membawa orang yang dapat membawa sekitar 20 orang. Bagian punggung berbentuk ikan paus dilengkapi dengan 3 siri punggung berbentuk piramida perak. Energi matahari dikonferensi di sini dan dikirim ke bagian belakang, memutar baling-baling di tempat tersebut. Kapal terbang Atlantis hanya bisa terbang pada hari-hari cerah. Pesawat penumpang berhenti terbang pada hari-hari hujan. Selain itu juga ada kapal selam. Kapal ini memiliki lebar 4 meter dan panjang 20 meter dari paduan logam. Tampak luar terlihat seperti ikan harimau. Ikan harimau adalah simbol Atlantis, dan nama Atlantis sebenarnya berarti harimau emas yang bersinar. Kapal selam juga memiliki 3 piramida seperti biasa. Dari kejauhan terlihat seperti sirip punggung. Saat muncul ke permukaan menyerap energi matahari, setelah itu menyelam kembali ke air. Atlantis berkembang menuju ke era kemahakuasaan ilmu pengetahuan. Paranormal Amerika terkenal Edgar Cayce meninggalkan catatan perspektif hipnosis yang sangat rinci dalam interpretasinya terhadap sistem energi peradaban Atlantis. Di pusat sistem energi Atlantis adalah batu magnet, adalah sebuah silinder raksasa dari bahan seperti kaca heksahedral. Penampangnya adalah heksagonal. Ia dapat menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi. Batu magnet tersebut ditempatkan di pusat pembangkit tenaga listrik Poseidon Sun Palace, ibu kota Atlantis. Magnetit ini menciptakan energi kosmik yang belum dipahami manusia di abad ke-20. Hingga saat ini sampai sekarang, kita masih tidak tahu apa-apa tentang efek internal dari sistem energi ini. Atlantis tidak hanya peradaban yang dapat mengembangkan sinar matahari menjadi energi listrik, tetapi mereka juga memiliki teknologi untuk meregenerasi tubuh manusia dan meremajakan yang tua jadi muda. Penggunaan teknologi ini membuat Atlantis hidup riang tanpa merisaukan apapun dan hidup bahagia di tempat yang mereka anggap surga tersebut. Namun peradaban super ini tiba-tiba tenggelam ke dasar laut pada tahun 16.000 sebelum Masehi. Penyebabnya adalah ledakan sistem energi yang berpusat pada magnetit yang mengguncang dasar bumi dan menenggelamkan benua besar. Sebagian orang-orang di masa tersebut bisa melarikan diri dengan kapal terbang dan melarikan diri ke tempat-tempat seperti Afrika, Spanyol, dan Andes Amerika Selatan. Benih peradaban baru pun tertabur di mana-mana. Edgar Cayce menganggap bahwa tenggelamnya Atlantis disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi dan sumber daya alam oleh orang-orang pada waktu itu
yang menyebabkan 3 bencana besar di seluruh benua Atlantis. Sampai saat ini, peristiwa aneh masih sering terjadi di bekas kawasan Atlantis yang tenggelam, seperti gravitasi yang abnormal, kapal yang tenggelam, pesawat yang hilang, dan lain-lain. Menurut informasi itu, semua disebabkan oleh dampak energi magnetit Atlantis yang masih berfungsi. Negara-negara barat telah menemukan banyak kristal piramida di bawah laut area Bermuda. Sampai di sini dulu video kali ini. Jika Anda memiliki pandangan sendiri tentang peradaban Atlantis, silakan tinggalkan pesan untuk kita diskusikan. Jika Anda menyukai konten edisi ini, jangan lupa untuk membagikannya kepada keluarga dan teman Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di episode ketiga berikutnya. Terima kasih telah menonton video mata ketiga ini. Salam.